Oke, kelihatan ya untuk presentasi saya? Nggih, Oke. kelihatan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat Siang. siang. Hari ini kita akan bahas tentang asesmen. Sugeng Kemarin sonten. kita sudah membahas tentang asesmen dan saya akan mengulas kembali untuk materi asesmen kita gitu ya. Baik, jadi agenda kita di pembelajaran asesmen ini kita harus tahu dulu itu apa itu asesmen. Kemudian mengapa asesmen itu penting. Selanjutnya apa saja sih 5 prinsip asesmen gitu ya. Lalu di bagian 5 prinsip ini nanti kita akan bahas lebih dalam terkait asesmen formatif dan sumatif. Kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, jadi pengertian dari asesmen sendiri itu adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Di sini ada pertanyaan. Mengapa apa alasan proses asesmen itu penting? Mengapa asesmen penting gitu ya? Alasan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita bisa tahu nih tingkat apakah capaian pembelajaran yang kita maksud atau kita inginkan itu sudah tercapai atau belum gitu. Nah, yang kedua adalah bisa memberikan umpan balik bagi peserta didik agar nanti bisa mengetahui apakah kekuatan dan kelemahannya dalam proses capaian pembelajaran gitu. Nah, umpan balik ini sangat baik digunakan karena nanti kita bisa mengubah metode pembelajaran seperti apa yang memang dibutuhkan untuk peserta didik kita. Lalu yang ketiga adalah memantau kemajuan dan juga mendiagnosis ataupun menganalisa kesulitan belajar siswa kita nih. Kira-kira kesulitan belajarnya seperti apa yang dialami mereka. Sehingga nanti dapat dilakukannya proses pengayaan misalnya ataupun remedial juga begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah umpan balik juga nih bagi kita guru untuk memperbaiki metode, kemudian ada pendekatan juga, kegiatannya juga, kegiatan belajar gitu ya, dan juga sumber belajar yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini. Gitu, oke. Setelah kita paham nih alasan proses penting asesmen ini, kita akan membahas tentang prinsipnya. Di sini ada prinsip asesmen sesuai dengan di slide saya ini ya. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik nanti untuk guru dan juga peserta didik serta orang tua. Jadi peran orang tua sendiri itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, di sini nanti di dalam poin kedua ini nanti kita akan bahas tentang asesmen formatif dan juga sumatif gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Jadi memberikan informasi yang kaya nih bagi guru, peserta didik juga, dan juga orang tua. Sehingga mengenai kemajuan dan pencapaian belajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya gitu. Lanjut, yang slide berikutnya. Prinsip yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan juga teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memang ditargetkan untuk peserta didik kita. Kemudian yang kelima, itu ada laporan kemajuan belajar dan juga pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang memang bermanfaat untuk peserta didik kita. Begitu juga untuk orang tua dan juga data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Penjaminan mutu ini juga berfungsi untuk meningkatkan mutu sekolah kita juga gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sudah menyinggung terkait asesmen formatif dan sumatif di bagian 5 prinsip dasar tadi. Yang poin kedua. Nah, di sini ada 2 jenis asesmen, formatif dan juga sumatif. Nah, di dalam gambar ini itu kita bisa membaca adalah assessment as learning. Kemudian ada assessment
for learning. Lalu yang ketiga adalah assessment of learning. Apa sih itu, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau menjelaskan dulu pada saya begitu? Masih ingat nggak ya, Bapak Ibu? Atau sedikit lupa? Lanjut. Lanjut, oh, masih bingung ya, oke. Jadi Iya. assessment as learning ini berfungsi sebagai refleksi proses pembelajaran gitu. Jadi misalnya nanti di tengah-tengah pembelajaran, Bapak Ibu bisa memberikan penilaian dari misalnya dalam pertanyaan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat gitu kepada peserta didik. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menilai apakah capaian pembelajaran yang Bapak Ibu maksud itu sudah tercapai apa belum. Seperti itu, udah sesuai atau belum, apakah anak-anak itu sudah memahami atau belum, begitu. Nah, kemudian untuk assessment for learning, di sini adalah assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi digunakan untuk mengetahui tindak lanjutnya. Kira-kira apakah anak-anak itu sudah paham atau belum? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan apa belum dengan Bapak Ibu inginkan gitu. Lakukan, kemudian tindak lanjut apa yang harus kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah assessment of learning. Ini yang sering kita gunakan sih, seperti misalnya di akhir semester itu udah ada tugas ataupun ulangan seperti itu ya. Kemudian di akhir tema apakah ada tugas gitu. Di tengah semester begitu juga. Nah, jadi sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi kita memberikan assessment di akhir proses pembelajaran, ini yang sering kita gunakan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah konsep-konsep formatif dan sumatif, begitu. Nah, assessment formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan juga kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif ini memantau pembelajaran murid dan juga memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau untuk bagi murid sendiri, asesmen formatif ini berfungsi membantu murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga aspek yang perlu dikembangkan bagi dirinya sendiri gitu. Kemudian untuk guru dan sekolah, ini asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga nanti dukungan yang memadai dapat diberikan, seperti itu. Nah, lalu untuk asesmen formatif sendiri dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri gitu. Nah, kemudian untuk asesmen sumatif, yang pertama, itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Lalu, asesmen sumatif sendiri itu seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh nih terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah umpan balik dari asesmen. Hasil akhir atau sumatif itu dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, dan nanti bisa juga nih untuk membantu kita para guru dan sekolah untuk merancang aktivitas mereka pada proyek berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ya, kira-kira. Nah, ini adalah kondisi yang saat ini sering kita gunakan gitu ya. Jadi tidak seimbang nih. Assessment of learning tadi kan di mana kita memberikan evaluasi itu di akhir semester, misalnya di akhir tema atau modul seperti itu ya, atau di akhir tengah semester. Nah, sedangkan for dan as ini jarang banget kita lakukan. Mungkin salah satu alasannya adalah di tengah-tengah waktunya kurang seperti itu ya, sehingga tidak bisa diterapkan oleh kita para guru. Nah, harapannya di kurikulum baru ini nanti untuk assessment of learning, begitu juga for learning dan as learning itu seimbang seperti itu. Jadi mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning gitu untuk perkembangan anak kita gitu, anak murid kita.
Begitu. Oke. Di sini ada pun bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif yang bisa kita gunakan. Jadi ada dua. Yang pertama tidak tertulis dan juga tertulis. Nah, untuk tidak tertulisnya sendiri kita bisa melakukan diskusi kelas misalnya, kemudian drama, kemudian kita minta mereka untuk membuat produk ataupun presentasi dan juga tes lisan. Nah, untuk yang tertulis sendiri itu kita bisa membuat refleksi, kita lalu jurnal, kita bisa menyuruh mereka untuk membuat esai, poster ataupun tes tertulis seperti itu. Lalu nah, lalu di sini umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Gitu ya. Alasan pertama adalah umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan kegiatan. Lalu yang kedua adalah umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, biasanya kita juga bisa memberikan umpan balik kepada siswa kita misalnya, walaupun hal yang kecil mereka lakukan, kita bisa memberikan apresiasi. Fungsinya untuk mereka lebih bersemangat lagi, yang pertama. Kemudian untuk memotivasi mereka dan bisa melakukan diskusi bersama teman mereka untuk kira-kira apakah ini sudah cukup pembelajarannya atau memang harus ditingkatkan lagi. Itulah fungsi untuk umpan balik. Jadi kita bisa memberikan metode yang berbeda kalau misalnya tidak sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai itu akan dipertahankan. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk contoh praktik baik nih kira-kira memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang pertama di sini ada klarifikasi. Misalnya bisa tolong jelaskan lagi tentang apa misalnya kayak gitu. Kemudian ada penilaian. Oke, ini menarik ini menariknya karena apa? Atau mungkin ini ide yang bagus untuk apa seperti itu. Kemudian kita juga memberikan perhatian kepada mereka. Misalnya bagaimana kamu bisa melakukan apa misalnya kayak gitu kan. Kemudian ada juga pertanyaan, saya belum paham bagaimana, coba kamu bisa ulangin lagi kayak gitu mungkin. Kemudian kita juga bisa nih memberikan saran. Sarannya seperti apa kalau memang belum tepat. Kira-kira pertanyaannya, oke, bisa nggak kamu untuk menghapus bagian ini misalnya seperti itu. Atau mungkin karena kurang tepat. Atau misalnya bagaimana kalau misalnya menambahkan apa misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus nih memberikan apresiasi untuk nanti biar dia lebih semangat. Kira-kira pertanyaan atau pernyataan seperti apa yang cocok gitu ya. Misalnya, oke, idemu mengingatkan saya pada apa kayak gitu. Kemudian saya juga bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan nih juga untuk apa misalnya seperti itu. Contoh-contoh umpan balik praktik yang menurut saya penting dilakukan ini adalah guna untuk meningkatkan pembelajaran atau capaian pembelajaran kita seperti itu. Oke, seperti itu dulu mungkin dari presentasi saya. Kira-kira ada kebingungan atau sharing pengalaman apa nih dari Bapak Ibu terkait memberikan asesmen dalam pembelajarannya? Bapak Ibu ada yang ingin sharing terkait asesmen ataupun selama mengajar apakah ada cerita atau apa? Bapak Ibu? Pas. Oke. Ya. Nanti akan dipelajari selanjutnya aja. Oke. Pas ya Bapak Ibu ya? Pas. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga nanti asesmen ataupun asesmen yang akan Bapak Ibu lakukan itu bisa sesuai dengan capaian pembelajaran kita. Begitu Ya, saya ucapkan selamat siang.